Em, dalam hadis tersebut, dalam hadis tersebut menceritakan bagaimana malaikat Jibril ya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya ya dengan tujuan hadis ini merupakan hadis yang sangat besar dan di dalamnya terkandung beberapa rukun iman dan beberapa rukun Islam ya dan di dalamnya juga menjelaskan tentang perkara-perkara berkenaan dengan ihsan. Selain daripada itu, hadis tersebut juga menjelaskan tentang tanda-tanda hari baik. Dalam hadis tersebut, ya, ada satu redaksi hadis nih yang mengatakan bahwa bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita duduk bersama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa adat atau tradisi atau kebiasaan para sahabat Rasulullah itu adalah mereka senantiasa haus untuk ilmu sehingga mereka akan senantiasa duduk bersama Nabi ya menerima pengajaran daripada baginda Nabi, meminta petunjuk daripada baginda Nabi dan mereka akan menanyakan soalan-soalan mereka yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat dalam majelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka ketika kebiasaan ini sedang berlaku, artinya mereka sedang bersama Rasulullah, mendengarkan pengajaran daripada beliau, kemudian iftala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawati sya'ri la yura alaihi asarus safar, wa la ya'rifu minna ahadun. Tiba-tiba saja datang seorang lelaki yang mana lelaki tersebut itu bajunya sangat putih ya sawati sya'ari rambutnya itu hitam ya dan tersusun dengan rapi la yura alaihi asaru safar tidak nampak daripada lelaki tersebut bekas yang menunjukkan dia seorang musafir wala ya'rifuhu minna ahadun dan para sahabat pun tidak tahu dia itu siapa. Nah, ini merupakan satu perkara yang sangat luar biasa ya, di mana penduduk Madinah tidak mengenalinya dan ianya pun juga tidak ada tanda-tanda orang luar daerah yang datang ke Madinah karena tidak ada tanda-tanda apa namanya itu musafir. Selalunya kalau orang dalam keadaan musafir kan dia pasti ada tanda-tandanya atau misalkan jenengan kemarin musafir ziarah ke ulama-ulama yang ada di daerah timur kan nampak dari pakaian panjenengan, keadaan panjenengan kan nampak. Orang musafir itu kan nampak dia punya apa tanda-tanda atau ciri-ciri. Sedangkan lelaki ini tidak nampak. Baik. Apa yang ditunjukkan apa nama ini? Apa yang ditunjukkan daripada peristiwa ini? Ini menunjukkan bahwa sebelumnya tujuan malaikat Jibril sekali lagi, tujuan malaikat Jibril datang ke tempat tersebut adalah untuk mengajarkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perbualan yang berlaku antara beliau dengan Nabi Muhammad. Dan malaikat Jibril ini menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia agar tidak menimbulkan situasi yang chaos, situasi yang panik ya. Kalau andai kata malaikat Jibril itu menunjukkan wajah atau bentuk aslinya, maka akan terjadi huru-hara di situ. Dan sebagai pengetahuan bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk yang sebenar itu dua kali, dua kali, dua kali.
Yang pertama itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya di pinggiran kota Makkah, ketika beliau ini mengalami cabaran dan rintangan yang luar biasa daripada kaumnya. Pada masa tersebut, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuknya yang asli dan memberikan menasihati Rasulullah, mensupport Rasulullah dan memberikan rasa ketenangan ke atas baginda. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melihat malaikat Jibril itu ketika malam Mi'raj, ya Isra Mi'raj ya, pada malam Mi'raj inda Sidratil Muntaha, itu pada waktu sampai pada Sidratul Muntaha. Itu. Adapun selain daripada dua ini, maka malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah, dia akan merubah wujudnya dalam bentuk lelaki yang baik. Artinya lelaki yang mempunyai penampilan yang baik. Kemudian dalam hadis tadi itu ada dinyatakan syadidu bayadith thiyab. Baju yang sangat putih yang digunakan oleh malaikat Jibril itu menunjukkan bahwa baju yang dipakai itu dalam keadaan yang bersih. Jadi itu sawat di sya'ri, rambut yang hitam, dan ini menunjukkan bahwa rambut tersusun, rambut itu dikemas dengan rapi. Apa yang ingin ditunjukkan daripada hadis ini dalam perkara ini ya, ini menunjukkan bahwa sayukyanya sebagai seorang pencari ilmu, ketika menghadiri majelis ilmu, ikut sepatutnya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang rapi. Dan sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penampakan baju yang sangat putih bersih, rambut yang sangat hitam rapi. Ini menunjukkan bahwa ketika kita hendak pergi belajar menuntut ilmu, maka sepatutnya kita jaga kebersihan dan kerapian badan. Oke, karena apa? Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia. Apatah lagi ini adalah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan al ulama warasatul ambiya, dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga kita ketika belajar dengan para guru-guru kita, maka kita perlu dalam yang. Kemudian fajalasa ilan Nabi. Kemudian selepas itu kan malaikat Jibril duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lutut beliau itu dirapatkan dengan lutut baginda Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa adab dalam mencari ilmu. Adab dalam mencari ilmu ini ya bukan hanya dari segi fisikal saja, tapi juga dari segi akhlak itu juga perlu ada. Maka adab yang ditujukan oleh malaikat Jibril itu ingin mengajarkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, adab dalam menuntut ilmu dari segi penampilan. Yang kedua adalah adab menuntut ilmu dalam segi perbuatan, yaitu dengan cara apa? Ketika kita hendak menuntut ilmu itu kita bersedia ya, kita punya minda, kita punya itu bersedia untuk menerima ilmu daripada guru-guru kita. Oleh karena fokus dan perhatian kita adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka perlu dielakkan yang namanya guyonan selama pengajian, atau noleh kiwa, noleh tengen, yang tidak ada manfaatnya, atau disibukkan dengan perkara-perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan apa itu, dengan pengajian, dengan apa, dengan pembelajaran. Ini disebutkan dalam kitab At-Tibyan pun banyak sekali tentang adab seorang murid kepada guru. Sama halnya dengan adab guru kepada muridnya. Kemudian Bapak Sedanten, dalam pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah,
ada 4 benda yang ditanyakan ya. Yang pertama adalah akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu saya apa itu Islam. Ya, maksudnya apa itu hakikatnya Islam. Oleh karena itu, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Mbak sekalian, Islam itu artinya itu adalah berserah diri. Ya. Islam itu artinya adalah berserah diri. Apa maksudnya berserah diri ini? Maksudnya adalah hmm, yang dimaksud dengan berserah diri artinya adalah kita apa ya, surrender artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintah. Lebih condong kepada cara yang bersifat zahir kan, seperti kalau kita lihat rukun Islam ini dia lebih kepada perkara-perkara yang bersifat zahir. Karena Islam sendiri adalah berserah diri kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah. Makanya dalam rukun Islam ini kalau kita perhatikan semuanya itu bersifat perbuatan zahir. Ya, membaca syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Oke, saya jelaskan pada masa ini sekalian juga bahwa kalau kita ditanya apa itu iman ya, iman itu artinya adalah percaya. Kalau Islam itu artinya berserah diri. Iman itu adalah percaya atau membenarkan segala sesuatu yang datang ya kepada membenarkan atau percaya membenarkan segala sesuatu yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwa ianya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya, membenarkan, ya, percaya, membenarkan, meyakini segala sesuatu yang datang daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwa ianya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya iman, kepercayaan. Makanya kalau kita perhatikan rukun iman itu lebih kepada sifat dalaman. Dalaman maknanya hati ya, seperti beriman kepada Allah. Kita meyakini dan kita membenarkan Allah itu ada. Kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Nah, sedangkan Islam ini adalah berserah diri, ya, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, kemudian kalau kita ditanya apa hubungan antara iman dan Islam, you know, apa hubungan antara iman dan Islam? Ini penting ya, untuk jenengan ketahui ya. Hubungan antara iman dan Islam itu kalau kita boleh, kalau kita bisa kiaskan, itu seperti hubungan antara pohon dengan apa itu namanya uh, benih ya, benih dan pohon. Pohon itu tidak akan wujud kalau tidak ada benih. Gitu Mbak I. Misalkan kalau pohonnya apa? Pohon durian ya. Pohon durian itu tidak akan wujud kecuali tanpa adanya benihnya tadi. Benih durian ditanam,
Lalu dia keluar apa namanya pohon durian. Toh, pohon durian itu tidak akan wujud tanpa adanya benih. Tapi tidak semestinya benih durian itu ada dapat menumbuhkan pokok itu, menumbuhkan pohon itu dalam keadaan yang sehat atau dalam keadaan hidup. Gampangannya itu mau nih, padi saja padi enak. Tapi tanaman padi beras nih loh. Tanaman padi itu tanaman padi itu tidak akan wujud kecuali tanpa ada benihnya, tanpa ada winehi. Winehi yang ditebar itu agar timbul tanaman padi. Tapi tidak semestinya benih padi itu ada dapat menumbuhkan tanaman padi yang sehat. Kadang-kalanya benihnya itu ada, tapi menumbuhkan tanaman padi yang kurang sehat, bahkan tidak berbuah. Bahkan ada yang layu dan mati. Ini kalau saya boleh kembalikan bahwa saya ibaratkan pokok atau pohon itu adalah Islam. Benih itu adalah iman. Ya. Pohon itu adalah Islamnya, benih itu adalah imannya. Islam itu tidak akan wujud kecuali tanpa ada iman. Gitu ya. Islam itu tidak akan wujud kecuali tanpa ada iman. Tapi tidak semestinya orang itu ada iman itu dapat menumbuhkan Islam dia dengan baik. Adalah contohnya yang tadi iman seperti orang sholat. Sholat itu tidak akan wujud kecuali orang tersebut itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam itu tidak akan wujud kecuali tanpa adanya iman. Nah, kalau ada Islam tanpa ada iman, nanti jadinya munafik. Dan kalau ada Islam tanpa ada iman, itu nantinya munafik. Karena orang munafik kan begitu ya, dia tidak percaya akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ketika dia sholat, puasa dia puasa, tapi puasa sholatnya itu kan bukan dilakukan karena perintah Allah, tapi karena dia berpura-pura. Nah, ini saya jelaskan dengan pahaman yang sebenar ya, maknanya Islam itu tidak akan ada kecuali tanpa ada iman. Orang itu tidak akan berpuasa Ramadan kalau tidak didasari dengan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang tersebut itu percaya Allah adalah Tuhannya dan Allah memerintahkan dia untuk puasa, ya maka dia puasa. Paham ya, Mbak? Paham ya? Nah, dan tidak semestinya iman itu ada dapat menumbuhkan Islam yang kuat. Di sana banyak orang yang percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun iman, dia percaya. Tapi kalau disuruh sholat, malas. Disuruh untuk puasa, tidak mau. Tapi dia masih percaya rukun iman itu. Nah, makanya tadi saya katakan, terkadang iman itu ada, ya, tapi tidak dapat menumbuhkan Islam yang kuat. Terkadang, tapi banyak juga yang imannya itu ada dan dapat menumbuhkan Islam yang kuat seperti panjenengan sedanten. Makanya jangan heran kalau ada orang ngakunya Islam tapi dia tidak puasa, ya memang begitu. Ya ada memang. Karena terkadang iman itu ada tak semestinya dapat menjadikan orang itu kuat keislamannya. Ada imannya kuat, ada iman ada, tapi kadang Islamnya itu kurang. Itu satu satu perkara. Perkara yang lain bahwa Islam itu seperti eh, pembuktian ya, pembuktian akan keimanan kita. Makanya ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita perlu buktikan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang beriman. Kan? Kalau ada orang mengatakan saya percaya Allah adalah Tuhan saya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka buktikan.
Dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman? Ya dengan menunjukkan secara amalan zahir. Contoh ketika Allah perintahkan sholat, ya kita sholat. Itu sebab itu kenapa para sahabat-sahabat terawal dulu tidak pernah mempersalahkan, tidak pernah mempermasalahkan syariat atau apa perintah-perintah yang diperintahkan kepada mereka. Ya, karena dengan menjalankan perintah tersebut merupakan satu peluang bagi orang Islam untuk menunjukkan keimanan dia. Karena iman itu kan bersifat di dalam hati. Dalam hati. Maka kita perlu tunjukkan. Macam cinta. Cinta itu kan di dalam hati. Maka bagaimana orang itu tahu kalau kita cinta pada orang itu, kita perlu tunjukkan dengan amalan zahir. Makanya ketika para sahabat itu dia beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, kemudian Allah perintahkan sholat, mereka tak banyak tanya, mereka langsung sholat sebagaimana yang Rasulullah perintahkan. Maka ketika dia haramkannya khomer, itu mereka langsung seketika buat tanpa ada mempersalahkan. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat asar 3 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat, tidak ada. Karena bagi mereka itu adalah peluang mereka untuk menunjukkan keimanan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mbak dan masih dalam kaitannya dengan hadis kedua ini. Kalau kita lihat ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu terbahagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nafyu, bagian yang kedua adalah al-itsbat. Contoh ya, Allah ilaha. Ya, orang ana Tuhan kang disembah iku maujud. Allah ilaha itu namanya an-nafyu. An-nafyu itu apa? An-nafyu itu maknanya adalah meniadakan. Kemudian illallahu, illallah itu artinya adalah isbat, menetapkan. Jadi la ilaha illallah, la ilaha itu an-naf. Kan kewujudan, kita menafikan kewujudan segala macam Tuhan. Jadi kalimat la ilaha illallah bagian yang pertama itu adalah menafikan kewujudan mana-mana Tuhan. Baru selepas kita nafikan kewujudan apa siapa-siapa Tuhan, baru kita menetapkan illallah, kecuali hanya Allah sahaja. Maka la ilaha illallah ya, artinya tiada Tuhan selain Allah, maknanya kita menafikan kewujudan apa mana-mana Tuhan, kemudian baru kita menetapkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya. Kemudian seterusnya berkenaan dengan kalimat syahadat ini ya. Syahadah itu artinya kan adalah persaksian, ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya persaksian, namanya orang bersaksi itu perlu didasari dengan satu keyakinan. Dari sini maka kita boleh ambil pelajaran bahwa ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah, maka kita perlu memastikan kesaksian kita itu adalah benar. Dengan apa? Dengan mempelajari, mengenali lebih lanjut Allah itu siapa, sifat-sifatnya itu bagaimana. Makanya kita perlu belajar namanya ilmu tauhid. Ya. Kemudian agar kita tidak menjadi saksi palsu. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah ini sama halnya begitu. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Namanya saksi itu berarti didasari dari satu keyakinan. Nah,
Oleh karena itu maka kita perlu mempelajari tentang sirah nabawiyah, ya, yang mengkaji tentang hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita itu tambah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian waktu musola, waktu zakat. Dan ini termasuk daripada rukun Islam. Sholat dan zakat. Sholat dan zakat ini dua perkara yang banyak sekali dinyatakan beriringan, ya, beriringan. Sholat dan zakat. Dan orang yang apa itu tidak mau mengeluarkan zakat dan ianya menentang, dia ingkar tentang kewajiban zakat, ingkar, menentang, ya, maka itu boleh membawa kepada kekufuran, boleh membawa dia keluar daripada keluar daripada Islam. Dan perkara ini pernah berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika awal mula beliau diangkat menjadi seorang khalifah. Banyak cabaran yang beliau hadapi, di antaranya adalah banyaknya orang yang murtad dan banyaknya orang yang enggan membayar zakat. Bukan hanya mereka enggan membayar zakat, tapi mereka membuat satu komunitas dan melakukan pemberontakan dengan alasan bahwa zakat itu hanya diwajibkan semasa Rasulullah hidup karena dianggap sebagai pajak. Tapi ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban bayar pajak lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Karena apa? Mereka memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Watasuma Ramadan dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan Bapak Isdadad itu pahalanya banyak. Dan dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa setiap ibadah itu ada pahalanya sendiri kecuali puasa. Kecuali puasa, dan pahala puasa itu hanya Allah yang nanti akan memberitahunya, akan memberikan pahalanya. Itu satu. Yang kedua, di surga itu ada satu pintu namanya Babu Rayyan. Babu Ar-Rayyan. Babu Ar-Rayyan ini adalah pintu surga yang diperuntukkan bagi orang yang ahli puasa. Yang mudah-mudahan kita puasa Ramadan ini menjadi sebab kita dapat masuk surga melalui pintu tersebut, ya. Dilihat, oh itu santri-santri ahli isyad, oh ahli puasa, Senin Kamis puasa Ramadan, mari masuk surga dari pintu saya. Namanya Babu Ar-Rayyan. Maka di sini banyak orang itu menamakan anak itu Rayyan. Dari kata Ar-Rayyan menjadi Rayyan. Itu maksudnya harapan dia adalah anaknya menjadi orang yang ahli berpuasa. Kemudian watahujjal baita ini stato ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Mampu dalam pelaksanaan ibadah haji itu sifatnya umum. Ada kala mampu dari segi keuangan, ya. Keuangan itu maksudnya adalah ongkos biaya selama pelaksanaan ibadah haji dan biaya keluarga yang ditinggal di rumah ketika dia menunaikan ibadah haji. Kedua adalah keamanan, transportasi itu aman dan ada. Yang ketiga itu adalah keamanan selama perjalanan atau selama di sana. Makanya kemarin waktu pandemi, ya, itu sempat tertunda pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah umroh karena memang tidak ada syarat kemampuan di situ. Tapi insya Allah bagi orang-orang yang sudah berazam dan niat haji pada masa itu tapi ternyata tertunda, insya Allah Allah akan balas niat itu dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Rukun-rukun Islam yang kita nyatakan tadi itu tidak menunjukkan bahwa Islam itu hanya 5 saja, tidak. Tapi itu hanya rukun-rukun Islam. Rukun itu artinya adalah tiang, Mbak, ya. Tiang itu tiang, bukan tiang dalam bahasa Jawa, ya. Tiang bahasa Jawa ini kan orang, ya. Nah, tiang itu maksudnya ya ini rukun. Rukun itu pilar, ya, tiang. Jadi kelima tadi itu bukan bermakna Islam itu hanya 5 itu saja. Tapi 5 itu adalah tiang Islam. Makanya
ada satu riwayat katakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, waman hadamaha hadamaddin. Islam itu tiangnya agama. Salat itu tiangnya agama kok Islam. Di salat itu tiangnya agama Islam. Ya, barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama dia. Barang siapa yang melalaikan salat, maka dia menjatuhkan agama mereka, agama dia. Gitu. Baik, sekali lagi bahwa Islam itu bukan lima itu saja, tapi lima itu merupakan rukun-rukun atau pilar asas yang menyokong Islam. Karena Islam itu segala sesuatu yang Allah perintahkan, ya, berserah diri kepada Allah dan menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang itu termasuk daripada Islam. Makanya dalam satu hadis itu kan dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan sebagai orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan saudaranya orang sesama Islam dengan lisannya dan tangannya. Makanya orang yang memberikan pelindungan kepada sesama saudaranya Muslim dikatakan sebagai orang Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya kelima rukun tadi itu, ya, tapi kelima perkara tadi itu adalah rukun yang menyokong berdirinya Islam. Okay? Karena Islam itu mencakupi tentang semua perintah dan semua larangan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, saya minta menit Mbak, kita saya minta menit malah yang berikut dan menitannya buat 4 menit. 4 menit ya, cepat ya. Ya, kalau ini kita sedih madrasah nih, kalau ngajar jenengan itu saking madrasah, jam 7 kali dan Jumat buat tinggi. Kalau madrasah kalau niki muter-muter niki kalau di daerah Bukit Batu, kadang di daerah Tekwai, nah semacam. Oke, seterusnya, oke, berkenaan dengan ihsan. Jadi itu terus seperti yang saya nyatakan sebelum ini bahwa ihsan itu adalah anta'budallahi ka'annaka seolah-olah kita melihat Allah. Tapi sekiranya kalau kita tidak dapat melihat Allah, maka seolah-olah Allah melihat kita. Nah, kesan daripada sifat ihsan ini akan menimbulkan satu sifat yang lain, yaitu namanya ikhlas pakai shot. Ikhlas pakai shot, al-ikhlas. Jangan pakai sin ya, al-ikhlas. Misalnya kalau jenengan nilai apa sabune Mbak niki sabune jaluk sithik ya ikhlas tau ikhlas dengan sin Mbak ikhlas berarti ra ikhlas nih. Nah ikhlas yang membutuhkan dengan shot al ikhlas itu pakai shot loh ya, pakai shot ikhlas ya. Nah, makanya jangan perlukan dengar film betul-betul nih pakai sin ke pakai shot. Kalau pakai sin berarti orang ikhlas, berarti rasa itulah. Pakai shot berarti berarti ikhlas bener berarti. Ya, Bon. Jadi sifat ihsan ini akan apa namanya menumbuhkan satu sifat yang lebih atas lagi, yaitu namanya sifat ikhlas. Ya, dengan begitu maka setiap apa yang kita lakukan itu didasari dengan ikhlas, dan ikhlas itu merupakan salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebab amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, tidak semua amal ibadah kita itu 100% itu tidak diterima, itu urusan Allah. Tapi ikhlas pakai short itu memang salah satu sebab amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu namanya ikhlas.
Nah, terkadang sifat ihsan itu lebih baik daripada sifat adil. Kalau adil itu kan misalkan kalau orang itu bekerja 1 bulan gajinya 500.000, maka ketika jatuh akhir bulan maka bosnya akan membayar dia 500.000. Itu kan namanya adil, memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Tapi kalau ihsan itu kadang lebih melampaui daripada sifat adil. Yang sepatutnya gajinya 500.000, dia kasih 1 juta. Jadi yang 500.000 sisanya itu adalah ihsan daripada bosnya tadi. Dan kemudian hadis ini ditutup dengan tanda-tanda hari kiamat, di antaranya adalah antalital amatu apa eh, seorang hamba sahaya melahirkan tuanya. Ini menunjukkan tentang bagaimana tanda-tanda hari kiamat, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Memang tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi 3 macam ya, kecil, sedang, dan besar. Yang berlaku sekarang ini yang kecil-kecil. Kecil-kecil sudah semakin nampak, nanti yang besar itu menjelang apa namanya itu hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar ya Mbak nih, kalau ngejar waktu 1 menit. Oke, kita akan sambung kembali dan Kamis insya Allah kita tutup kulawan tasbih kafar dan salatul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.